Dua-duanya aku apply dan akhirnya dua-duanya itu keterima. Terus kenapa kok akhirnya aku memilih yang Backstreet dan bukan yang di Birkbeck? Halo everyone, akhirnya welcome back to my YouTube channel. Setelah sekian lama aku nggak bikin video lagi, sekarang akhirnya aku memutuskan untuk bikin video lagi dan mulai aktif bikin video YouTube. Terus juga aku sekarang udah mulai aktif sering ngepost di Instagram, jadi make sure you follow my Instagram. Kalau misalnya belum follow Instagramnya, ada link yang akan aku taruh di kolom description box. Anyway, video kali ini adalah video pertama dari banyak video-video lainnya yang akan aku upload tentang pengalamanku kuliah S2 di Amerika. Jadi aku memang sudah resmi keterima jadi sebagai salah satu mahasiswi di Backstreet Graduate School of Education. Ini ada di New York, Amerika. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi akhirnya selama 1 semester pertama aku akan jalani secara virtual. Jadi sekarang aku masih di Indonesia aja. Harapannya nanti di bulan Januari aku udah bisa pindah ke sana dan kuliahnya langsung in person tatap muka di sana. Doakan ya. Nah, lewat YouTubeku ini nanti aku akan banyak sharing-sharing tentang pengalamanku, dari gimana persiapannya nanti ketika aku mau berangkat ke Amerika, atau gimana rasanya kuliah secara virtual dari Indonesia dan di sana, gimana cara bayar kuliahnya, atau mungkin juga berapa uang sekolahnya. Terus yang paling penting adalah nanti aku juga bakal sharing gimana aku akan menyeimbangkan antara dimana aku tetap ngurusin pekerjaanku yang sekarang, ada Sanggar Aksara, Bukit Aksara, Karang Aksara, Sinau, juga ada Aksara. Itu gimana caranya aku tetap bisa maintain dan ngurusin itu sementara aku masih sambil kuliah S2 gitu. Nah, kalau banyak yang suka dan minat dengan video-video ini, nantinya aku akan bakal sering upload yang video-video baru, supaya harapannya sih semoga nanti juga bisa dikit-dikit YouTube ini bantuin buat aku biaya hidup ketika nanti aku udah harus ke sana. Jadi mohon doanya dan supportnya. Gampang aja kalau kalian mau support aku, cukup tinggal komen, like, dan share video-video ini. Terus jangan lupa juga klik notification bell supaya kalian gak ketinggalan video-videoku yang selanjutnya. Oke, langsung aja deh. Kali ini aku mau cerita tentang kenapa sih kok aku memutuskan untuk kuliah di Backstreet. Nah, jadi ceritanya tahun lalu itu, tahun 2019, aku ingat sekitar bulan April 2019, aku ikutan conference di Amerika, di New York. Itu namanya Young Child Expo and Conference. Terus selain itu aku juga ikutan sertifikasi music course for early childhood gitu. Nah, tapi kenapa aku bisa ketemu dengan si Backstreet College ini? Karena aku melihat di acara Young Child Expo itu banyak pameran-pameran kuliah yang khusus tentang early childhood education. Nah, ada banyak banget universitasnya yang pameran di situ, dan aku ambilin aja brosurnya. Soalnya kan waktu itu aku masih dalam tahap baru cari informasi doang lah, baru kepingin kuliah tapi belum tahu kapan bisa kuliah. Jadi aku dapat informasi sebanyak-banyaknya. Nah, terus di sana tuh ada satu hari yang dimana aku tuh diundang untuk ikutan kayak sponsored lunch gitu. Di situ ketemu dengan banyak orang lokal yang memang kerjaannya di dunia early childhood. Jadi mereka tahu lah yang mana yang bagus, yang mana yang enggak kalau seputar early childhood gitu. Nah, ada satu orang yang dia tuh mention beberapa kali tentang Backstreet. Ketika aku juga sempat share, kan aku pengen kuliah lagi nih. Nah, dia tuh sempat share berkali-kali tentang Backstreet katanya bagus gitu. Nah, aku save aja tuh. Waktu itu aku benar-benar cuma inget-inget, oke, Backstreet bagus nih. Tapi aku belum tahu aku bakal apply ke Backstreet atau ke universitas-universitas lain. Nah, habis itu setahun sudah berlalu. Awal tahun tuh aku ingat banget, aku berdoa aku kepingin kuliah lagi di tahun 2020. Dan aku sampai catat tuh goal settingku 2020 aku pengen kuliah lagi. Nah, bulan Februari awal aku udah mulai bener-bener ngincer nih aku mau apply kemana dan persyaratannya apa aja. Aku udah semakin banyak cari informasi. Terus Februari 2019 yang bener-bener sebelum ada berita tentang corona, aku tuh kirim email ke Backstreet dan aku bilang kalau aku minat untuk apply gitu kan. Terus step-stepnya apa aja yang harus aku lakuin. Selain Backstreet, aku tuh apply juga di Birkbeck di London. Jadi pilihanku antara dua itu, sama sebenarnya kemarin tuh sempat hampir apply ke Harvard juga, tapi karena harus ada tes GRE jadinya aku nggak jadi apply. Jadi akhirnya aku apply-nya cuma di Birkbeck sama di Backstreet. Nah, dua-duanya itu jurusannya berbeda. Yang di Birkbeck itu aku jurusannya ngambil Education Neuroscience. Kalau yang di Backstreet itu namanya Early Childhood Education. Terus aku jalanin proses apply, dua-duanya aku apply dan akhirnya dua-duanya itu keterima.
terus kenapa kok akhirnya aku memilih yang Backstreet dan bukan yang di Birkbeck? Nah ceritanya waktu aku mau terima offer dari salah satu universitas itu, aku tuh lagi ikutan program yang namanya Your One Degree Coaching. Di Your One Degree Coaching ini tuh aku diajarin dan dipandu gimana caranya aku tuh mencari minatku, passionku apa yang benar-benar secara terfokus banget gitu. Nah akhirnya dari hasil coaching itu aku tuh semakin yakin dan semakin terkonfirmasi kalau aku tuh memang passionku tuh di family development. Nah makanya aku memutuskan untuk drop yang di Birkbeck. Soalnya di Birkbeck itu kan lebih ke education secara general, terus lebih ke yang research, belajar tentang otak gitu-gitu kan. Jadi akhirnya aku mau ambil yang early childhood aja deh di Backstreet gitu. Nah sekarang di Backstreet itu udah mulai masa-masa orientasi selama dari tanggal 17 Agustus sampai nanti di akhir Agustus itu ada yang namanya orientasi virtual, dan nanti di September baru kita mulai kelasnya. Di videoku yang selanjutnya nanti aku akan sharing tentang seperti apa sih orientasi virtual yang aku jalani di Backstreet. Jadi stay tune dan jangan lupa untuk tunggu videoku yang selanjutnya. Bye bye.